Aku di hatimu. Sebenarnya aku ini apa? Aku. Jangan jelaskan lagi. Aku menikahimu hanya untuk menyiksamu. Tak bisa kembali. Semuanya tak bisa kembali. Empat tahun menikah. Masa indah bersamanya. Memang tak akan pernah kembali. Jika kita putus nanti. Masih ingat aku? Delapan tahun lalu. Terima kasih datang ke pesta ulang tahunku. Hari ini juga momen penting dalam hidupku. Aku umumkan pertunanganku dengan putri keluarga Tang. Mari sambut tunanganku dengan tepuk tangan meriah. Nenek sedang tidak sehat, bicarakan nanti saja. Ayo, aku antar kamu ke kamar. Keluar. Dia memang pantas membenciku. 10 tahun lalu, aku yang pertama mengkhianatinya. Ayah, aku mohon. Jangan paksa aku menikah dengan Mo Jibei. Jangan kira aku tidak tahu kau ingin mengambil pertandingan. Utamanya karena kau berselingkuh dengan anak kedua keluargamu, bahkan tinggal bersama. Tinggal bersama atau tidak, aku tak peduli. Yang penting kau paham. Hanya dengan menikahi pewaris keluargamu, Mo Jibei. Keluarga kita baru punya uang tak terbatas, mengerti? Lebih baik kau urungkan niat membatalkan pertunangan. Ayah, aku bisa cari proyek. Aku bisa menghidupi seluruh keluarga Tang, aku mohon. Jangan paksa aku menikah dengan Mo Jibei. Loku. Menghidupi keluarga Tang dengan bisnis recehmu? Sadarlah akan nilai dirimu. Jika besok kau tidak ikut upacara pertunangan dengan patuh, aku akan segera ajukan kebangkrutan. Warisan terakhir ibumu untukmu. Akan selamat atau tidak, tergantung tindakanmu. Ayah. Xiaoro, kau dan Jicheng sudah menikah 4 tahun. Kok belum ada kabar sama sekali? Nek, aku belum siap. Xiaoro, jangan stres. Jibei bertunangan denganmu. Tidak lama kemudian meninggal. Kau dan dia tidak menikah resmi. Juga tidak ada pesta pernikahan, jadi bukan suami istri. Jicheng menikahimu karena kalian saling mencintai. Usiamu sudah tidak muda, kurangi kerja. Cepat punya anak, semakin tua semakin tidak baik untuk kesehatan.
Nenek, Kamu mau apa? Bawa pulang Xiaoro, nikah tanpa acara. Juga nggak umum. Kalau tahun lalu aku nggak maksa kamu nikah Aranger. Mungkin aku masih dikibulin sekarang. Cewek baik banget, nanggung banyak sedih karena kamu. Aku nggak urus. Masih mau biarin kamu ngeledahin dia? Itu, Nek, gimana kalau aku dan Jicheng percepat? Dasar bocah. Kamu udah nikah. Ngapain ikut-ikutan bocah alay? Dikelilingi embek-embek itu. Cepat kasih aku cucu. Kalau enggak, aku awasin kamu terus. Jicheng, sebenarnya dulu tunangan kakakmu dan Xiaoro. kakak udah pergi beberapa tahun. Aku udah nggak pikirin lagi. Sudah, udah malam, aku antar nenek istirahat. Aku belum selesai ngomong. Ya. Emang Jicheng, dengerin aku. Ayo pergi. Dasar bocah ini. Xiaoro, aku berhasil. Selesai nulis. Ini kamu nulis satu baris, isinya cuma kata kunci doang. 5 menit sebelum siaran suruh nulis, bisa selesaiin. Udah hebat. Kasus grup Mo ini, kita berdua yang kunjungi. Buick Camry. Host cantik dan pinter. Kata kunci aja udah cukup. Semua divisi siap siaran. Ayo, 3. Mulai. Cheng Zyro, kenapa kamu jiplak naskahku? Mufeksin, kamu ngomong apa? Kapan aku jiplak naskah kamu? Lihat, naskah yang mau kamu siarin tentang grup Mo. Kabar bisnis terbaru. Dari ekspansi pasar baru, analisis strategi, sampai detail produk baru yang mau diluncurin. Sama persis. Ini bukan jiplak, apaan? Kak Jicheng, kamu tahu aku, naskah eksklusif. Yang susah payah aku buat. Dia Tang Xiaoro ambil jadi miliknya. Kamu harus bela aku. Jangan asal nuduh. Naskah ini, aku wawancara satu-satu sama pimpinan grupmu. Wawancara berkali-kali sama mitra mereka, baru dapat sampai sekarang. Ngapain hubungannya sama kamu? Tang Xiaoro, kamu emang jago aktingnya. Ngejiplak terang-terangan, masih berani sok benar. Kamu tidak mungkin ingin mengandalkan cara yang tidak terpuji seperti ini. Untuk mendapatkan posisi yang kuat di perusahaan, kan? Lihat dulu kemampuanmu sendiri. Jangan sok jagoan. Aku tidak terpuji? Kalau begitu, coba jelaskan cara tidak terpuji apa yang sudah kulakukan. Kamu terus-terusan menuduhku menjiplak, tapi tidak punya bukti yang jelas. Hanya berdasarkan satu naskah ini, kamu langsung menuduhku? Oh, itu karena hubunganmu dengan Bu Jicheng tidak biasa, kan? Kamu menyebarkan fitnah seperti ini hanya karena aku lebih baik darimu. Kakak Jicheng, lihatlah dia, tidak hanya menjiplak, tapi juga kasar dan tidak masuk akal. Aku hanya ingin mempertahankan hakku. Dia malah menggunakan seperti ini. Hadak Mo Bayar Amerika Teres Pertanker. Wu Kexin adalah putri keluarga Wu. Keluarga Wu dan keluarga Mo sudah berteman puluhan tahun. Hubungan kedua keluarga ini sangat istimewa. Konon keluarga Mo menganggap Wu Kexin seperti anak sendiri. Apalagi, ini berhubungan dengan grup Mo. Jangan sampai membuat mereka berdua marah. Biarkan Wu Kexin yang menyiarkannya, siapa tahu ini bisa mempererat hubungan dengan grup Mo. Sangat menguntungkan untuk perkembangan stasiun. Sudah, jangan bertengkar lagi. Tang Xiaoro, kamu diam saja. Bukti, omong kosong, apa buktimu? Kalau naskah ini memang karyamu, kalau begitu tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Memang memiliki hubungan yang erat dengan grup Mo. Naskah ini, serahkan saja pada Wu Kexin untuk menyiarkannya. Atas dasar apa? Kalau begitu aku. Kakak Jicheng, terima kasih sudah membelaku hari ini.
Jangan kira karena kamu putri keluarga Wu, bisa semena-mena. Hari ini aku akan ikut bermain drama denganmu, tapi kalau berani memfitnah istriku lagi. Lihat dulu kemampuanmu sendiri. Sudah sampai, ketemu di tempat biasa. Eksklusif kali ini pasti bisa membuat kakak Ji Cheng memandangku dengan berbeda. Tang Xiaoro, kamu lihat saja nanti. Memang kakak Ji Cheng, bahkan tidur pun tetap tampan. Kalau Tang Xiaoro tahu, aku dan kakak Ji Cheng bersama, pasti dia akan marah sekali. Sebentar lagi aku akan edit foto ini agar cantik, lalu kirim padanya. Tang Xiaoro, biar kamu marah. Lihat saja kamu tidak cepat-cepat pergi dari kakak Ji Cheng. Bagaimana hasil penyelidikannya? Masalah yang kamu suruh aku selidiki, agak sedikit bermasalah. Uang untuk menyuap pembunuh berasal dari Long Kuo. Long Kuo. Ya, aku kembali kali ini juga untuk memeriksa akun-akun ini. Melihat apakah mereka benar-benar ada. Tak disangka, setelah bertahun-tahun menyelidiki, masih banyak kesulitan. Xiao Rao, Sekre Keseluruhan. Kita sudah semakin dekat dengan kebenaran. Hanya saja waktunya agak lama, dan penyelidikannya agak sulit. Xiao Rao, Ada APA? Tidak ada apa-apa. Ini semua untukmu, bayaran selama ini. Selama bertahun-tahun, aku menyelidiki hal ini. Aku adalah pengacara top, sekaligus detektif swasta. Jika masalah majikan saja tidak bisa diselesaikan, malu dong. Begini saja, jika kamu merasa benar-benar tidak enak. Setelah semuanya selesai, traktir aku makan enak. Baik, tidak masalah. Falls, Missouri. Lokasi yang dikirim Pak Sang seharusnya di sini. Dia sedang macet, akan segera tiba. Bos Mo, itu bukan istri kamu? Besok manajer tidak ada acara. Kamu bisa datang setelah pulang kerja. Xiao Rao. Saat kembali, aku sengaja membawakanmu satu porsi. Terima kasih. Bos Mo, apakah kita akan mengikuti mereka? Tidak perlu. Ayo pergi. Xiao Rao, pinggir jalan berbahaya, jalan di dalam saja. Pulangnya sangat malam. Kemana saja? Lembur. Lembur yang kamu bilang. Adalah di pinggir jalan, tertawa-tawa dengan pria lain, ya? Kamu memata-matiku? Aku memata-matimu kenapa? Kamu berkencan dengan pria lain? Kamu pikir aku tidak ada? Kalau yang ini? Foto ini bagaimana kamu jelaskan? Ini diambil saat aku tidur. Dia memotret diam-diam. Diam-diam, siapa yang percaya omonganmu sendiri? Seluruh dunia tahu hubunganmu dengannya. Lalu dengan apa kamu menuduhku? Ya, kamu benar. Aku memang tidak jelas dengannya. Foto ini juga aku yang ingin ambil. Puas? Kamu? Ketika kamu berpelukan dengan pria lain. Pernahkah kamu memikirkan perasaan kita? Kamu mungkin sudah jatuh cinta padanya sejak lama. Mo Ji Cheng.
Bagaimana bisa kamu mengatakan itu padaku? Aku dan dia hanya teman biasa. Kenapa kamu harus menuduhku? 4 tahun ini. 4 tahun ini, bagaimana aku memperlakukanmu? Tidakkah kamu lihat? Jika kamu benar-benar peduli dengan perasaan kita, seharusnya kamu tidak terlalu dekat dengannya. Mo Jicheng. Kepercayaan antara kita sangat rapuh. Aku lelah. Ya, kamu benar, aku memang tidak jelas dengannya. Foto ini juga aku yang ingin ambil. Kamu puas? Hubungan ini mungkin sudah saatnya diakhiri. Xiaoro, nanti mau pergi main bersama? Baik, kirimkan alamatnya padaku. Nyonya, bos mau bilang dia akan menjemputmu nanti. Sebelum itu, kamu tidak boleh pergi. Kenapa Xiaoro belum membalas pesanku? Apakah dia tidak datang? Xiaoro. Jing Jing. Kupikir kamu tidak akan datang. Masa sih? Aku baru selesaikan urusan. Xiaoro, kenapa tanganmu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sudah lama menunggumu. Mari kita bersenang-senang. Ya. Bos Missouri. Nyonya hilang. Cari di seluruh kota naga, temukan Nyonya segera. Kenapa kamu minum banyak lagi? Chengzi, jemput dia. Kamu biarkan dia minum banyak lagi. Bos Missouri. Nyonya di ruang karaoke Galaxy KTV 203. Ya. Kamu bilang Tang Xiaoro di Galaxy KTV? Ya, Percepat, harus sampai dalam 3 menit. percepat. Ada korban jiwa. Bagaimana keadaannya? Apinya terlalu besar, di dalam sangat rumit, tidak banyak yang bisa diselamatkan. Sekarang banyak orang terjebak di dalam. Apinya terlalu tiba-tiba, banyak orang belum bisa diselamatkan. Xiaoro, kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Xiaoro, Jangan pergi, kamu gila ya? Kamu masuk sama saja bunuh diri. Tadi benar-benar berbahaya dan sangat menegangkan. Aku bahkan tidak sadar baterai HP habis. Halo. Syukurlah, Anda baik-baik saja. Bos mau masuk ke api untuk menyelamatkan Anda dan terbakar. Sekarang di rumah sakit Jiangbei. Apa? Baik, aku segera ke sana. Mo Jicheng di rumah sakit Jiangbei. Aku harus segera ke sana. Jing, kamu jaga ya. Cepat pergi, di sini ada aku. Baik. Mo Jicheng. Kenapa tidak di sini, Mo Jicheng? Dia yang terakhir datang hari ini belum menemukan kontak. Bos mau masuk ke api untuk menyelamatkan Anda dan terbakar. Sekarang di rumah sakit Jiangbei. Jicheng.
Nyonya, Anda kenal almarhum? Dia suamiku. Ji Cheng. Ji Cheng, bangunlah. Ji Cheng. Mo Ji Cheng, jangan nakut-nakuti aku. Maaf. Aku seharusnya tidak bertengkar denganmu. Jangan nakut-nakuti aku. Aku yang membuatmu seperti ini, Ji Cheng, bangunlah. Bangunlah. Begitu khawatir padaku. Xiao Rao. Kamu lupa kabel charger di samping tempat tidur, takut kamu butuh. Oh, aku lupa. Maaf merepotkan. Tuan Jiang benar-benar perhatian, sampai kabel charger. Beresiko repot-repot datang. Hanya sekadar membantu, aku dan Xiao Rao teman, seharusnya. Benarkah? Tapi aku selalu merasa hubungan Tuan Jiang dan istriku tidak biasa. Kabel charger tertinggal di samping tempat tidurmu. Teman. Ji Cheng tidak seperti itu. Kamu harus dengar penjelasanku. Kami tidak dalam hubungan seperti itu. Pulang. Ji Cheng, Jiang Cheng Zedia. Aku lelah. Bos Mo sudah jelas. Hubungan istri dan Jiang Chengze adalah... Tang Xiaoro, kamu pembawa sial. Siap kali Kak Ji Cheng bersamamu, pasti ada masalah. Kalau sampai Kak Ji Cheng kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkanmu. Aku baik-baik saja. Kak Ji Cheng, ku dengar kamu terbakar. Bagaimana? Sakit tidak? Luka kecil, tidak apa-apa. Kak Ji Cheng, lain kali hati-hati ya. Sedikit saja kamu terluka, hatiku langsung sakit. Mau kemana? Kerja. Izin tidak masuk. Bos Mo, tidak semua orang semenganggur kamu. Bukannya kamu sudah punya adik kesin yang selalu merawatmu sejak kecil? Tidak ada orang lain, hanya kamu. Tang Xiaoro, dengan hak apa Kak Ji Cheng begitu perhatian padamu? Berangkat. Nyonya, silakan. Ini persiapan khusus Bos Mo untukmu. Sudah 4 tahun menikah. Akhirnya dia mau mengumumkan hubungan kita. Kejadiannya, hari ini adalah hari pernikahan Bos Mo dan Nyonya Mo. Dan, Bos Mo juga akan mengumumkan identitas asli Nyonya Mo hari ini. Bos Mo benar-benar sudah menikah? Nyonya Mo tidak pernah muncul, kupikir itu hanya rumor. Bahkan mengadakan pesta khusus untuk Nyonya Mo. Tak disangka hubungan mereka begitu baik. Lehate. Itu bukan si pembawa acara Tang? Cantik sekali. Biasanya dia tidak pernah pakai baju seperti ini. Tak disangka begitu memukau. Dia juga memakai perhiasan edisi terbatas karya desainer top, Anna. Ini kan, desain khusus Bos Mo untuk Nyonya Mo. Dia adalah Nyonya Mo. Wah, ini Nyonya dari keluarga mana? Cantik sekali.
Jingjing, kamu datang juga? Acara penting seperti ini. Tentu bos mau memanggilku. Xiao Hou, kamu sembunyikan rahasia ini dengan baik. Tak disangka. Rekan kerja sehari-hari yang biasa saja. Ternyata adalah istri Mo Jicheng. Mo Jicheng mana? Itu, di bawah sudah menunggu lama. Tunggu APA lagi, Ratu Kida. Cepat temui suamimu yang gentleman itu. Ayo! Tang Xiaoro, kamu pikir pakai baju ini bisa mengubah ayam kampung jadi phoenix? Lihatlah dirimu yang tidak pantas tampil di depan umum. Sangga memelukkan antak kak jicheng, wukuak sayan. Jaga mulutmu, kamu yang memalukan. Selain mengandalkan kekuatan keluargamu untuk pamer di sini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Setiap hari seperti badut, melihatmu saja membuat orang mual. Tang Xiaoro, kamu pikir, dengan membawa anjing galak, aku akan takut padamu? Jujur saja, meskipun dia membelikanmu baju, memberimu perhiasan, menghiburmu, menikahimu. Tapi di hati Kak Jicheng, orang yang paling penting, selalu aku. Hari ini, aku akan tunjukkan padamu, Kak Jicheng. Akan memilih siapa? Aduh, Wu Kexin, kamu tidak apa-apa? Kak Jicheng. hei, kalian lihat tidak? Nyonya mau mendorong putri keluarga Wu dari tangga. Nyonya Mo ini benar-benar kejam. Jicheng, aku. Aku beritahu, di hati Kak Jicheng, orang yang paling penting selalu aku. Jingjing, aku ingin jalan-jalan sendirian. Wah, bukankah ini Nona Tang yang disebut sebagai koordinat kebenaran? Terlihat lebih menggoda daripada di TV, hahaha. Nona Tang, buru-buru apa? Tinggal, temani aku ngobrol. Aduh, sejak pertama kali melihatmu, aku sudah suka padamu. Kadang aku berpikir, kalau wanita si cantik kamu, telanjang di sampingku, hahaha. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Aku akan laporkan polisi. Jangan takut, Nona Tang, aku datang untuk berterima kasih. Kalau bukan karena kamu membongkar perusahaan kami, aku tidak akan terpuruk sampai harus menyusup ke pesta. Karena ini semua berkat kamu. Karena kamu menghancurkan hidupku, aku juga akan menghancurkanmu. Dasar manis, kamu berpikir seperti ini. Tentu untuk menggoda pria, hahaha. Coba sentuh dia lagi, kamu, HMPH. Hari ini aku biarkan kamu pergi, tunggu saja, pergi. Xiao Hou. Kamu tidak APA? Xiaoro, jangan minum lagi, tubuhmu tidak akan kuat. Jingjing, katakan, apakah aku dan Mo Jicheng masih perlu melanjutkan? Lanjut apa? Menurutku, seharusnya dia cepat-cepat pergi dari hidupmu. Hari ini kalau bukan karena Jian Chengze, pasti kamu sudah dibuli orang.
Aku yang salah padanya. Aku yang pertama mengkhianatinya. Setelah sekian tahun bukankah sudah cukup? Menurutku, lebih baik kamu cepat-cepat tinggalkan dia. Zhang Chengzai Tampan. Dan baik padamu, bagaimana kalau kamu pertimbangkan dia? Kamu mikirin apa? Kita kan teman baik sejak lama. Pokoknya aku rasa Mo Jicheng tidak cocok. Zhang Chengzi. Coba kamu nasihati Xiaoro, hari ini dia sampai dihina seperti itu. Tidak bisa terus hidup tertekan seperti ini. Tidak akan selamanya begini, aku berencana segera bercerai dengan Mo Jicheng. Asisten Lee, kirimi aku lokasi istriku. Bersama wanita bersuami sampai larut malam baru pulang. Tuan Jiang tidak tahu harus menjaga jarak. Aku menasihati bosmu. Kurangi menyakiti Xiaoro di masa depan. Atau aku khawatir kamu akan menyesal. Ini urusan keluargaku. Tidak perlu kamu ikut campur. Sudah tahu tidak kuat minum, masih minum banyak. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Jibei. Apakah itu kamu? Ang Xiaoro, lihat baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Jibei. Jibei, maafkan aku yang menyebabkan kematianmu. Ang Xiaoro, jelaskan dengan jelas. Apa yang sudah kamu lakukan? Hari itu seharusnya tidak seperti ini. 8 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan kakak? Sup penghilang mabuk datang. Coba, Apa ini? kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Aku tidak minum sup penghilang mabuk. Ini resep rahasia Mo Jicheng. Menyerap energi langit dan bumi, esensi matahari dan bulan. Minum sekali, segar bugar. Minum 2 kali, sembuh segala penyakit. Tak terkalahkan di dunia. Tidak minum, tidak minum, tidak minum. Pokoknya tidak minum. Baiklah, aku suapi ya. Coba. Enak, haha. Enak banget. Gimana? Mo Jicheng, kamu jahat banget. Aku ngomong sama lagi. Ini biar kamu gak mabuk. Cium lagi dong. Nggak mau. Kamu cium itu. Aku cium kamu. Nggak mau, nggak mau. Kamu cium dia. Nggak mau, nggak mau. Jangan, ah. Halo? Xiaoro, cepat ke kantor. Ada masalah besar. Pagi. Mo Jicheng, kamu mau apa? Kerja dong. Oh iya, lupa kasih tahu. Aku udah beli. Selama ini jalan lancar,
Mana mungkin dibeli orang? Perusahaan gak jalan itu wajar. Ini keputusan bisnis. Mo Jicheng. Kamu harus menghancurkan aku sampai habis? Xiaoro. Aku gak ngerti maksudmu. Kamu tahu itu. Satu-satunya kenangan dari ibuku. Ayahku janji bulan depan. Dia akan serahkan perusahaan ke aku. Katakan, kenapa kamu harus merebut ini juga? Bukan seperti yang kamu pikir. Dengar dulu penjelasanku. Tang Tiande sudah mindahin asetnya. Lagi pula dia mau ajukan bangkrut. Ini penting banget buat dia. Jangan sampai bangkrut. Bos mau kalau gitu? Beli, apapun harganya. Mo Jicheng. Kita cerai saja. Cerai? Kenapa harus cerai? Jangan dekat-dekat aku. Mo Jicheng. Aku bisa terima kamu cuek sama aku. Aku juga bisa terima kamu anggap aku pembantu. Bahkan aku bisa terima kamu perhatian ke cewek lain. Aku tahu. Kamu benci aku pernah hianati kamu. Tapi sudah 4 tahun. Selama 4 tahun ini, belum cukup aku menebus dosaku? Buatanmu. Cuma perusahaan kecil. Tapi bagi saya, itu adalah kenangan terakhir yang ditinggalkan ibuku untukku. Ini adalah kenangan paling berharga bagiku. Aku selalu berpikir, kamu akan mengerti aku. Kamu akan memahamiku. Tapi semua yang kamu lakukan sekarang, bagaimana aku bisa menerima semua yang kamu lakukan sekarang? Xiaoro. Mo Jicheng. Benar-benar tidak menyangka. Pada akhirnya, orang yang paling menyakitiku adalah kamu. Setelah bercerai, kamu bisa bersama Jiang Chengzi. Selamanya, ya? Aku beritahu kamu. Jangan bermimpi. Tang Xiaoro, kamu adalah milikku. Sejak kita menikah, kamu tidak akan pernah bisa melepaskan diriku. Lepaskan aku. Aku bilang lepaskan aku. Jangan mendekat. Tenanglah. Letakkan pisau itu. Jangan paksa aku. Mundur. Tang Xiaoro. Jika kamu bersikeras meninggalkanku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, termasuk melawanku. Kamu tidak punya peluang. Tang Xiaoro, aku memberimu waktu. Pikirkan baik-baik. Tang Xiaoro. Kakak Jicheng, tanganmu kenapa? Apakah ini lagi-lagi ulah Tang Xiaoro? Sudah kubilang, dia bukan orang yang baik. Di mana ada dia, pasti ada masalah. Jangan coba-coba memecah belah di sini. Di hari pernikahanku, kamu sengaja jatuh dari tangga. Jangan pikir aku tidak tahu. Kakak Jicheng, hari ITU. Tang Xiaoro yang mendorongku jatuh. Keluar. Jangan sampai aku melihatmu main licik lagi. Nona, direktur mau memanggilmu ke kantornya. Hei Aksayan, Pam and Emo. Kesin, aku dan ayahmu sudah berteman lama. Aku selalu menganggapmu seperti anakku sendiri. Aku tahu kamu suka Mo Jicheng. Tapi Mo Jicheng punya Tang Xiaoro. Butuh bantuan paman? Bagaimana kamu bisa membantuku? Aku bisa membuatmu menjadi istri Mo Jicheng. Benarkah? Untuk apa paman menipumu? Paman Mo, apa yang harus aku lakukan? Bukankah dia disebut sebagai penyiar paling berwibawa di industri? Kamu bisa mencari berita eksklusif yang hanya bisa kamu liput. Untuk merantikan kesembangkiannya, nanti Mo Jicheng pasti akan memandangmu lebih tinggi. Paman Mo, ide ini bagus. Tapi, apa yang harus dilakukan secara konkret? Aku bisa memperkenalkanmu dengan manajer proyek.
Hotel resort dengan investasi terbesar dari grup Mo. Proyek Hotel Resort Lijing, proyek hotel resort terbesar di negeri Naga. Bukankah katanya sudah selesai dan akan mulai beroperasi? Hanya dengan begitu, kamu bisa mendapatkan informasi internal paling inti. Apakah sumber informasinya bisa dipercaya? Pasti bisa dipercaya. Segera kunjungi. M.A. Ziwen sudah menyiapkan semuanya untukmu. Thanks Xiaoro. Karena jumlah liputanmu tidak cukup. Berapa kali rekan kerjamu harus menutupi kekuranganmu? Masih bisakah kamu bekerja? Ini bukan konten biasa, tidak bisa hanya mengejar kuantitas. Setiap berita yang kita buat haruslah fakta. Dan mendalam, itulah prinsip dasar kita. Jika hanya mengejar kuantitas dan menghasilkan konten yang tidak bernilai, aku tidak bisa melakukannya, itu prinsip. Prinsip bisa dimakan, stasiun TV kita butuh bertahan hidup. Butuh profit tanpa volume yang cukup. Bagaimana menarik penonton? Bagaimana mendapatkan iklan? Aku selalu bekerja sesuai standar profesional. Maaf, aku tidak bisa bekerja sama denganmu. Thanks Xiaoro. Kamu pikir kamu masih ahli waris? Lihat baik-baik. Sudah berganti pemilik, kamu sekarang bukan siapa-siapa. Buyer Kuberitahu, aku sudah menaikkan Wu Kueksayan. Menjadi penyiar utama. Dia punya berita eksklusif dan sangat kooperatif, jauh lebih baik darimu. Jauh lebih baik darimu. Bukan berarti kita tidak bisa tanpamu. Kemampuan Wu Kexin tidak kalah denganmu, Tang Xiaoro. Dan dia lebih bisa bekerja sama, Z, jika kamu masih tidak bisa menyelesaikan. Jangan salahkan aku jika memecatmu. Mo Jicheng, kamu mempromosikan Wu Kexin hanya untuk mengusirku sepenuhnya. Dari sini. Kalian pikir dengan begini aku akan menyerah? Aku justru tidak akan menuruti keinginan kalian. Direktur ini gila ya, ini bukan kubis. Yang ada di mana-mana. Di mana kita bisa dapatkan begitu banyak berita utama? Pasti ada caranya. Yang kita lakukan adalah mencari peluang dalam kesulitan. Ada cara apa lagi? Dari 10 berita utama, 9 didapat dari koneksi internal. Kita punya apa untuk bersaing? Koneksi internal? Xiaoro, kamu kan istri direktur grup Mo, kamu benar-benar tidak punya info internal sama sekali? Aku dan Jicheng hampir tidak pernah bicara kerjaan. Tapi aku dengar dia telepon bilang, hotel resort baru grup Mo sepertinya akan dibuka. Hotel Resort Lijing? Itu hotel resort terbesar di negeri Naga. Ekspektasinya tinggi banget. Kita wawancarai penanggung jawabnya. Siapa tahu, bisa jadi berita bagus. Penanggung jawab proyek ini sepertinya bernama Liu. Sekarang ada di dalam. Kalau gitu kita masuk lihat. Oke. Dua nona, hotel resort belum buka. Non-staff tidak boleh masuk. Kami karyawan grup Mo, mau ketemu Liu. Bahas soal pembukaan. Baik, tunggu sebentar. Pak Li, ada 2 orang mau ketemu Anda. Aku tidak ada janji dengan 2 orang. Maaf, Pak Li hari ini tidak ada janji. Kak, kami juga ada urusan dengan Pak Li. Kamu tidak kenal dia? Istri bos Mo. Mau bicara sesuatu dengan Pak Li. Nona, jangan menyulitkan saya. Kalau dia memang istri bos Mo, suruh bos Mo hubungi Pak Li. Asal Pak Li setuju, saya langsung izinkan masuk. Gawat, sepertinya hari ini kita tidak bisa masuk. Lagi pula Liu pasti akan keluar. Kita tunggu di bawah saja. Wah. Ini bukan Tang Xiaoro? Mau pergi ya? Jangan-jangan mau masuk hotel Lijing. Tapi ditahan? Sial banget. Kenapa di mana-mana bisa ketemu dia? Kalian tidak akan mewawancarai kepala proyek Liu, kan? Aku sarankan kalian jangan buang-buang tenaga. Aku sudah dapat hak wawancara eksklusif dengan Pak Li. Di lingkaran ini, punya kemampuan saja tidak cukup. Tanpa koneksi, kamu bukan siapa-siapa. Buku Excian, sambang API. Wawancara butuh kemampuan asli, bukan cara-cara curang seperti milikmu. Coba saja masuk ke gedung ini dulu. Tapi aku sarankan kalian. Pulang saja sekarang, daripada mempermalukan diri di sini. Kamu. Sudahlah, Jingjing. Kita tidak perlu berdebat dengannya. Sudah janjian sebelumnya dengan Pak Li. Pak Li, Nona Wu bilang ada janji denganmu. Tayarkan jam masak. Nona Wu, silakan masuk. Sepertinya hari ini wawancara dengan Liu tidak mungkin. Di ujung jalan pasti ada jalan keluar. Kita cari cara lain saja. Kalian kenapa di sini?
Aku di mana? Tidak perlu laporkan ke bosmu, kan? Tak disangka bosmu terlihat jujur di depan. Tapi diam-diam main belakang. Maksudmu apa? Bosmu sangat lihai di dunia bisnis. Tapi sekarang tidak paham kata-kataku. Aku Moji Cheng selalu bertindak jujur dan terbuka. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Kalau bosmu tidak paham, ya sudah. Jingjing, katakan, ada orang yang di depan satu wajah, di belakang lain. Hari ini aku benar-benar dapat pelajaran. Ayo kita pergi. Komisaris Mo, Nona Wu sudah menemui Liu. Kalau Nona Wu menemukan sesuatu, kita bisa kena imbas. Dia selama ini selalu mengejar Moji Cheng. Terlihat sangat tidak berharga. Asal bisa menyenangkan Moji Cheng. Dia bahkan tidak berpikir, apalagi mencari tahu sampai ke akar. Kalau bisa memanfaatkan ini, uang di tangan Liu bisa kita ambil. Mega Bank and Sirang, Wuku X Time bikin masalah. Wahahaha. Bos Mo, hari ini istri pergi ke hotel resort. Ingin bertemu kepala proyek Liu. Kapan istri jadi tertarik dengan urusan keluargamu? Katanya direktur stasiun memberinya tugas. Menyuruhnya mencari berita utama. Cari cara agar istri bertemu Liu. Ah, jangan bilang ini ideku. Mengerti? Pergilah. Xiaoro, syarat perceraian sudah disusun sesuai keinginanmu. Selain saham, yang lain tidak kamu ambil. Xiaoro, aku masih sedikit khawatir, luka di lehermu yang terakhir kali. Sampai sekarang belum sembuh. Emoji Cheng Pukin orang biasa. Dia sudah bergulat di dunia bisnis selama bertahun-tahun, caranya kejam. Hatinya juga keras, jika dia sengaja menyulitkanmu dalam urusan perceraian ini. Aku benar-benar takut kamu akan terluka. Perasaanku dengan Moji Cheng sudah habis terkikis dalam banyak konflik dan kesalahpahaman. Jika terus seperti ini, bagi kita semua adalah siksaan. Daripada terjebak dalam hubungan yang menyakitkan ini, lebih baik lepaskan lebih awal. Berpisah dengan baik. Kalau sudah lihat lagi ini, jika ada siren lain, pastikan beritahu aku. Sudah, tidak ada masalah. Terima kasih. Bos Mo, ini undangan pesta ulang tahun Du Shao. Du Shao dan Liu sangat dekat. Seperti kebiasaan sebelumnya, Liu pasti akan datang. Beri ini kepada istri. Istri akan punya kesempatan bertemu Liu. Baik, mengerti. Bagaimana kamu masuk? Ini undangan pesta ulang tahun Du Xiao. Berguna untukmu. Moji Cheng. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Apa? Apa kamu ingin membuangku lagi? Bukankah kamu ingin bertemu Liu? Dia akan datang ke pesta ulang tahun ini. Sampai saat ini, kamu masih ingin menipuku lagi? Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sudah memperkenalkan Wu Kexin kepada Liu dan menjadikan hak eksklusif wawancara ini sebagai jaminan kenaikan jabatannya, benar kan? Kapan aku? Jangan berpura-pura, Moji Cheng. Kamu terus membuatku kecewa. Terus mendorongku ke jurang. Aku tidak akan percaya lagi padamu. Ternyata di hatimu. Aku hanyalah orang yang selalu menyakitimu. Kalau tidak, dalam 4 tahun ini, pernahkah kamu peduli pada perasaanku? Kamu selalu menempatkanku dalam posisi yang memalukan. Aku sudah muak dengan hari-hari yang menyakitkan ini. Aku tidak ingin terluka lagi. Masalah antara kita hanyalah kesalahpahaman. Asalkan aku jelaskan dengan jelas. Kamu akan mengerti maksud baikku. Ternyata semua ini adalah rencanamu. Rencana. Moji Cheng. Selama 4 tahun ini, setiap kali aku terluka, semuanya nyata. Aku berkali-kali berharap kamu mengertiku, tapi kamu tidak pernah. Dokumen perjanjian ini adalah keputusanku setelah putus asa dengan pernikahan ini. Lalu sebelumnya? Masa-masa bahagia sebelumnya. Semuanya hanya kamu yang menipuku, kan?
Bahkan jika ada, semuanya sudah habis terkikis oleh kekecewaan yang berulang. Mo Jiheng, kita sampai pada titik ini. Bukan salahku saja. Ya. Bukan salahmu saja. Aku akan menandatangani surat cerai. Sepuluh tahun, dia ternyata meninggalkanku untuk kedua kalinya. Turun. Kita sampai pada titik ini. Bukan salahku saja. Aku dan dia, dari awal, sudah salah. Hotel liburan belum dibuka, sudah menjadi tempat hiburan paling dinantikan di Longkuo. Kamu memang tidak mengecewakan. Pengembanganku selama ini padamu. Tentu saja, Paman Mo, aku bertahu kamu. Saat aku mewawancarai Liu itu, Tang Xiaoro juga ada di bawah. Dia diusir ke samping. Aku langsung masuk. Kamu tidak lihat ekspresinya. Seperti ingin mengubur dirinya sendiri. Tang Xiaoro juga pergi? Iya, dia juga mau mewawancarai Liu. Kamu tidak bilang padanya, kan, bahwa aku yang memberimu informasi? Mana mungkin aku bilang. Ini hanya pembuka. Hari pembukaanlah yang utama. Sekarang semangatnya sudah patah. Tinggal cari beberapa hal yang mengejutkan. Kamu bisa duduk manis di posisimu sekarang, mengusirnya. Hanya masalah waktu. Paman Mo, aku mengerti. Kakak Ji Cheng. Paman Mo, aku menemukan yang lebih heboh. APA? Mo Ji Cheng setuju bercerai? Maaf. Aku sudah bilang orang ini tidak baik, sekarang setuju bercerai juga bagus. Agar kamu tidak terus merasa tersakiti. Aku selalu merasa. Sepertinya aku berhutang sesuatu pada Mo Jicheng. Sekarang dia setuju bercerai, beban itu pun hilang. Xiaoro, kamu benar-benar ingin bercerai? Ya. Aku sudah menyerahkan surat perceraian padanya. Dia juga setuju, bukankah ini hasil yang kuinginkan? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Tapi, kurasa kamu sepertinya tidak bahagia. Dulu aku selalu ingin pergi. Karena kupikir pergi adalah pembebasan. Sekarang benar-benar sampai pada tahap ini. Hatiku terasa hampa. Tapi, aku dan dia memiliki terlalu banyak konflik dan luka. Sekarang bahkan jika tidak bercerai. Bagaimanapun, aku akan mendukungmu. Saudariku harus bahagia. Ke kantor. Boss Missouri. Ada apa? Nyonya tua menyuruhmu besok datang ke rumah keluarga Mo. Mengerti. Selidiki apa yang sebenarnya terjadi. Baik.
MOG Cheng. Kamu tahu tidak, sikap keras kepalamu memberi dampak besar pada perusahaan. Kamu umumkan perceraian, kamu tahu tidak? Sekarang perusahaan sudah kacau balau. Para pemegang saham sangat tidak puas denganmu. Apakah pemegang saham yang tidak puas, atau pamanmu sendiri? Selama bertahun-tahun di perusahaan, berapa kali aku membereskan masalahmu? Diam-diam kamu membeli itu. Itu cuma cangkang kosong, bahkan punya utang. Kalau bukan karena aku menutupi ini. Pemegang saham sudah lama protes, kamu tidak berterima kasih. Malah memperlakukan aku seperti ini, lebih baik aku tidak ikut campur. Lebih baik begitu. Kamu. Sudah, jangan bertengkar lagi. Wenli, jangan lanjutkan. Ji Cheng sudah mengambil keputusan ini. Berarti dia punya rencana sendiri. Nenek, tenang saja. Besok di konferensi pers aku pasti akan memberi penjelasan yang masuk akal pada semua orang. Xiaoro, kamu merasakannya tidak? Sepertinya mereka semua memandangimu. Sayal. Jing Jing. Aku hitung sampai 3, kita lari bersama. 3, 2, lari. Ini gimana ya? Sepertinya, aku harus pulang dulu. Ji Cheng. Ada apa, Nenek? Kamu masih membenci Tang Xiaoro dan tunangan kakakmu? Hal itu sudah lama tidak kupedulikan. Tidak lama setelah kakakmu bertunangan dengan Tang Xiaoro, dia mencariku. Bilang setelah Tang Xiaoro lulus, akan membatalkan petunangan mereka. Kakak Jibei, aku mungkin tidak bisa menepati janji pertunangan kita. Karena aku sudah punya pacar. Ji Cheng Kon? Kalau begitu, kenapa kamu mau bertunangan denganku? Karena ayahku bilang, kalau aku tidak bertunangan denganmu, dia akan menyatakan bangkrut. Itu satu-satunya warisan ibuku untukku. Baik, setelah kamu lulus dan mengambilnya kembali. Kita batalkan pertunangan ini. Hati manusia itu hangat, tapi kalau terus direndam air dingin, pasti akan membeku juga. Mudah jadi dingin, tapi sulit untuk menghangatkan kembali. Kaisar Anak Jeraka. Berani-beraninya kau cerai dengan bosmu. Konsultasi dengan aku dulu tidak. Begitu kau cerai dengan bosmu, bosmu akan menarik kembali semua dana untuk keluarga Tang. Dasar pemboros. Mau lihat keluarga Tang bangkrut? Ayah, kamu cuma peduli uang, ya? Dalam pernikahan ini, aku sangat tidak bahagia. Tahukah kamu? Setiap hari aku hidup seperti neraka. Kamu cuma peduli keuntunganmu sendiri. Kamu ngerti apa? Tanpa dukungan keluargamu, keluarga Tang bukan apa-apa. Selama ini, dari mana kemewahan keluarga Tang berasal? Kamu tidak sadar? Sekarang juga kau kembali ke sisi bosmu. Minta maaf dan batalkan urusan perceraian ini. Cukup. Sudah bertahun-tahun kau jadi parasit. Aku mengorbankan mimpiku, menelan segala penghinaan. Hanya agar kau bisa hidup mewah. Dulu kau malah memanfaatkannya untuk memerasku. Di tangan Moji Cheng, aku sudah tidak punya keraguan lagi. Sekarang aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Kamu benar-benar anak durhaka yang tidak tahu balas budi. Aku merawatmu dengan baik, memberimu makan dan minum. Tidak hanya tidak berterima kasih, malah balik menggigitku. Tang Xiaoro, karena kamu hari ini berbalik tidak mengenal orang, aku akan jujur memberitahumu. Makam ibumu sudah aku pindahkan, jika kamu berani bercerai. Aku jamin kamu seumur hidup tidak akan pernah tahu di mana makam ibumu. Si rubah tua ini ternyata menggunakan hal ini untuk mengancamku. Sepertinya harus menenangkannya dulu. Urusan perceraian harus dipikirkan matang-matang. Ayah, aku akan segera pergi menemui. Moji Cheng meminta maaf. Nah, baru benar. Ini baru putriku yang baik. Bosmo tiba-tiba beredar di internet. Banyak foto pacar gelap Anda. Ada juga yang memfitnah Anda, punya banyak selir. Semua ini tiba-tiba viral. Seperti ada yang sengaja memprovokasi. Anda sudah tahu. Beberapa orang benar-benar bersusah payah hanya untuk membuat masalah untukku. Konferensi pers hari ini harus diperiksa dengan teliti, media yang diundang hadir.
Lihat apakah ada orang yang mencurigakan. Bosmo melakukan ini, tidak takut mengganggu ular di rumput? Sepertinya mantan istri punya sesuatu untuk dikatakan. Sudah lihat? Istri mau bercerai dengan Bosmo. Bukankah Bosmo tidak pernah dekat dengan wanita? Mungkin hanya image. Hidup orang kaya sulit ditebak. Beberapa hari lalu, bukankah yang mas terluka karena menggendong model muda? Image-nya hancur? Bosmo 80% juga bukan orang baik. Foto mesra Anda dengan banyak wanita dibocorkan. Apa yang ingin Anda katakan? Bosmo menikah jam-jam bertahun-tahun tiba-tiba bercerai. Apa sebenarnya kebenaran di baliknya? Terima kasih atas perhatian terhadap kehidupan pribadi saya. Konferensi pers ini diadakan untuk membersihkan. Kabar perceraian saya dengan istri, dari awal adalah palsu. Istrimu ternyata secara terang-terangan mempermainkan media. Apakah untuk menarik perhatian, sengaja mencari popularitas? Biarkan istri saya yang menjelaskan hal ini. Menipu semua media, setengah bulan yang lalu. Email saya menerima email anonim. Itulah foto-foto ini. Ketika saya melihat foto-foto ini, saya sangat sedih. Karena setiap foto di sini diedit dengan sangat nyata. Nyonya mau bilang fotonya palsu, apa kamu punya bukti? Ini buktinya. Waktu pengambilan foto ini adalah bulan Maret tahun ini. Semua orang mungkin akan terkejut setelah melihatnya. Seorang wanita yang sudah 7 tahun di luar negeri dan tak pernah kembali ke Longkuo. Bagaimana bisa foto dengan Bosmo diambil 3 tahun kemudian? Mengambil foto ini. Sudah kuduga, Bosmo selalu berperilaku baik. Berkelakuan terbuka dan jujur, mana mungkin tiba-tiba ada foto mesra dengan wanita lain seperti ini? Pasti ada yang tidak beres di sini. Siapa sih orang yang berencana jahat ini? Yang berusaha menghancurkan nama Bosmo? Foto ini pasti ada kecurangannya, meskipun fotonya palsu. Lalu bagaimana dengan perjanjian cerai yang beredar beberapa hari lalu? Itu tertulis jelas hitam di atas putih. Tidak bisa disangkal. Ada yang sengaja memfitnah kami. Jika kami hanya terus bertahan, bagaimana mungkin kami bisa mengungkap kebenarannya? Sebenarnya saat menerima foto-foto ini, Yusheng News, saya dan Mo Jicheng sudah menyadari. Ini semua adalah konspirasi, tujuannya adalah merusak hubungan kami sebagai suami istri. Kami selalu berada di pihak yang terbuka, sedangkan dalangnya terus mengendalikan segalanya dari belakang. Jadi kami memutuskan untuk berpura-pura bercerai. Agar dia lengah dan barusan. Setelah investigasi dan persiapan kami, sudah dipastikan. Dalangnya ada di lokasi konferensi pers. Jangan asal bicara di sini. Siapa yang bisa membuktikan omonganmu? Ini semua karena kamu menyuap orang. Wartawan Suyuan buru-buru membantah. Mereka yang berani menyebarkan kebohongan sebelum konferensi pers pasti sudah mempersiapkan segalanya. Bosmo ingin menggunakan statusnya untuk mencari orang yang mencurigakan. Sulit sekali. Bagaimana pendapatmu? Daripada menangkap ikan di sungai, lebih baik menunggu ikan datang sendiri. Karena target mereka adalah kamu, pasti akan terus menyerangmu. Bosmo menemukan orang ini tidak mudah. Membuatnya mengaku tidak semudah itu. Saya punya catatan investigasi di sini. Tidak tahu apakah Bosmo mau melakukan transaksi denganku. Wartawan Suyuan, kamu mengaku sebagai wartawan Yusheng News. Seharusnya tahu, Yusheng News dan kami adalah perusahaan saudara. Apa maksudmu? Sepertinya kamu tidak tahu, konferensi pers kali ini bentrok dengan acara Yusheng News. Jadi mereka sudah mendatangi kami lebih dulu untuk berdiskusi berbagi hasil konferensi pers. Kemarin aku masih rapat dengan penanggung jawab mereka. Dan hari ini, kamu mengaku sebagai orang Yusheng News. Ikut acara. Aku bilang, kamu ini bodoh. Pantasan dia terus memprovokasi, ternyata datang untuk cari masalah. Lalu sebenarnya dia datang untuk apa? Dia adalah orang yang sengaja menyebarkan fitnah. Sebelum konferensi pers ini, dia sudah menyuap media dan bazar. Berusaha memfitnah Bosmo. Mendorongnya ke pusat perhatian, kalau bukan karena aksimu kali ini. Yang begitu besar, sampai heboh seluruh kota.
tidak mudah menemukanmu. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Kalian tidak punya bukti, atas dasar apa bilang ini aku? Kalian sengaja memfitnah. Ini bukti yang kamu minta. Kami menemukan. Semua media yang memfitnah aku dan istri. Serta buzzer yang memprovokasi, mereka semua menerima komisi darimu. Penanggung jawab perusahaan-perusahaan ini sudah dibawa oleh Divisi Hukum Mo Group untuk membantu penyelidikan polisi lebih lanjut. Jika masih ada yang ingin kamu katakan, bicaralah dengan polisi. Aku beritahu kalian, aku punya orang di atas. Hati-hati ada yang akan menghabisi kalian. Aku berserius juga. Kamu carry orang sampah seperti ini. Su Yuan biasanya kekap cerdik. Tidak tahu kenapa kali ini begini. Tapi direktur tenang. Su Yuan di saat kritis cukup bisa diandalkan. Tidak akan mengkhianati kita, melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Ingin mengganggu Mo Jicheng lagi akan sulit. Direktur, aku punya ide bagus. Dokumen-dokumen itu kamu dapat dari mana? Bukan urusanmu, jangan lupa janji yang kamu setujui. Aku bisa membantu melepas dari keluarga Tang, menemukan makam ibumu. Tapi aku juga punya syarat. Kamu mau apa lagi? Kembali ke keluargamu. Perceraian ditunda. Saat ini wartawan mengawasi ketat lokasi makam ibuku. Juga butuh waktu untuk menemukannya. Kembali ke keluargamu memang pilihan terbaik, baiklah. Tang Xiaoro. Sekarang aku ingin menebus kesalahanku. Apakah masih ada waktu? Jangan marah lagi. Lihat. Apa ini? Halo. Aku sudah meminta maaf sejelas-jelasnya padamu. Kamu masih marah. Kalau begitu, jangan pernah peduli padaku lagi. Satu pot tidak cukup. Kalau begitu, berapa baru cukup? Sebanyak ini, sebanyak ini, sebanyak ini. Aduh, jangan marah lagi, ya? Barang-barang sudah siap. Istirahatlah lebih awal. Ini. Aku hanya merasa dindingnya terlalu kosong. Oh ya, kue di kulkas belum habis aku makan. Kalau kamu mau makan, ambil sendiri saja. Sudah terlalu malam. Aku tidak makan. Terserah kamu. Jicheng, katakanlah jika nanti kita punya rumah sendiri. Bagaimana kamu ingin menatanya? Semuanya terserah kamu. Terserah aku? Biar aku pikir dulu. Aku ingin rumah yang sangat feminin, seperti bagian kepala tempat tidur itu. Aku ingin menaruh banyak boneka berjejer, dan juga jendela atap ini. Aku ingin yang seperti ini, di siang hari sinar matahari masuk. Rumahnya terasa hangat dan terang. Dan di malam hari, kita bisa seperti sekarang ini. Melihat bulan dan bintang melalui jendela atap. Bagaimana menurutmu? Jicheng, menurutmu apakah suatu hari nanti akan seperti ini?
Tentu, apapun yang kamu inginkan, akan aku wujudkan. Xiaoro, aku. Halo. Xiaoro, aku hampir menerima barang-barangmu. Sepertinya ada yang mencegatnya. Ada apa ya? Jing, malam ini aku tidak jadi datang dulu. Oh, baiklah. Kalau ada apa-apa, telepon aku saja. Baik. Tadi kamu. Oh, istirahatlah lebih awal. Ini susu yang dihangatkan oleh kepala rumah tangga untukmu. Terima kasih. Bos mau tentang perjanjian perceraian. Membocorkan hal ini di internet. Aku baru saja memeriksa rekaman CCTV. Ini perbuatan Nona Wu. Wu Kexin memang manja, tapi tidak sampai. Memiliki akal licik dan cara seperti ini, pasti ada yang menyuruhnya. Suruh orang mengikutinya. Aku ingin tahu, siapa yang merencanakan ini di belakang layar. Baik. Wanita parasit. Dengan memalukan terus menempel pada Bos Mo. Masalah perjanjian perceraian, ini ulahmu kan? Jangan ngawur, mana mungkin aku melakukan hal seperti ini. Dasar lisik. Untuk mendekati bosmu, kau tidak peduli caranya. Bahkan berani memfitnahku. Kau diam-diam masuk ke kantor bosmu. Rekaman CCTV menangkapnya dengan jelas. Terus kenapa? Aku hanya masuk untuk mengambil sesuatu. Apa hubungannya dengan perjanjian perceraian? Bosmu bukan orang bodoh. Kau pikir trik kecilmu ini, Mo Jicheng tidak akan tahu? Lebih baik kau berhenti. Melakukan hal yang merugikan diri sendiri. Bos Missouri. Maaf, aku buru-buru mengantar makanan untuk Kak Xiaoro. Terlalu terburu-buru. Maaf. Ini makanan karyawan perusahaan. Anggaran perusahaan tidak cukup selama ini. Kami makan nasi kotak seperti ini. Makanan dengan kualitas seperti ini, bagaimana bisa memastikan karyawan memiliki energi? Untuk bekerja dengan baik, segera hubungi tim Koki Group Mo. Suruh mereka segera datang, siapkan makanan karyawan yang baru. Jangan sampai asal-asalan. Xiaoro, laporan tentang Liu dari Wu Kexin. Zhang Gontai Ganakin dulu. Siaran akan segera dimulai, dan naskahnya sudah disetujui oleh direktur. Kau minta aku mengubahnya mendadak, ini sulit. Bukankah aku sedang menyelidiki kecelakaan Moji Bei? Aku menemukan ini. Liu ini sangat mungkin adalah dalang. Di balik sopir truk itu. Di dalam negeri, dia orang yang terhormat. Pasti ada yang membersihkan namanya di belakang layar. Ini tidak sederhana. Ini bukan hal kecil. Ini data yang kukumpulkan beberapa hari ini. Lihat. Jika data ini benar, maka Wu Kexin sangat mungkin dimanfaatkan orang. Ya, jika kita menyebarkan berita ini. Begitu Liu terbukti bermasalah. Kredibilitas media, kita akan terganggu. Direktur Mo, kali ini kita benar-benar harus berterima kasih pada Nona Kexin. Kalau bukan karena laporannya, yang mempromosikan hotel dengan begitu baik, aku tidak akan menyadarinya. Hotel belum buka, tapi kamar dalam seminggu. Hampir semuanya sudah dipesan, Direktur Lee tidak perlu sungkan. Hotel resort ini juga proyek grup Mo. Nona Kexin sudah seperti keluarga Mo, wajar saja membantu. Dengan dukungan media seperti Nona Kexin, prospek proyek ini sangat cerah, tapi Direktur Lee jangan terlalu senang dulu. Persaingan pasar sekarang ketat, sulit untuk menonjol. Ini bukan hal yang mudah.
Anda harus lebih serius menangani urusan selanjutnya. Direktur mau tenang saja. Aku tidak akan pelit memberikan imbalan. Aku berencana membangun klub eksklusif di sebelah Hotel Li Jing. Nanti, banyak kesempatan kerjasama antara kita. Kalau Direktur Li sudah begitu tulus, aku tidak bisa menolak. Keksin, kamu dengarkan. Kamu harus lebih kreatif mendukung Direktur Li. Tenang, aku akan berusaha maksimal, tapi aku punya permintaan kecil. Apa Direktur Li bersedia mendengarkan? Nona Keksin silakan bicara. Selama bisa aku pasti setuju. Direktur Li, aku ingin membuktikan diri di dunia media. Supaya kakak Jicheng mengakiku. Kalau ada informasi eksklusif. Bisakah lebih banyak dibagikan ke aku? Supaya aku bisa menulis laporan yang lebih berdampak. Tentu saja tidak masalah, urusan hotel ke depan. Selama bisa membantu Nona Keksin. Aku akan jujur dan terbuka, baik kita sepakat. Rencana selanjutnya bisa kita diskusikan lebih detail. Besok hotel akan buka, mari kita rayakan kesuksesan. Directly. Boss Missouri, Jiang Qingzai di sini. Menemukan informasi baru. Selidiki. Kematian kakak 8 tahun lalu. Apa hubungannya dengan mereka berdua? Gunakan segala cara. Tidak peduli caranya. Sayap, Boss MO. Rahasia apa yang kau sembunyikan? Air sudah penuh. Jicheng, Tanganmu tidak apa-apa? aku punya obat di kamar. Ikut aku untuk diobati. Ini salahku, membuatmu terbakar seperti ini. Kalau aku tidak menahan, yang terbakar pasti kamu. Aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa menghindar. Xiaoro, Ya, ada apa? tidak ada apa-apa. Sudah selesai. Aku pergi dulu. Terima kasih atas penampilan para aktor di Hotel Liburan Li Jing. Sebelum pembukaan resmi, mari kita undang kepala proyek, Pak Li, untuk berbicara di atas panggung. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di acara pembukaan hari ini. Hotel Li Jing kami menawarkan layanan yang mudah dan nyaman. Berkomitmen untuk membuat orang dari seluruh negeri merasa seperti di rumah. Pak Li sukses di usia muda. Apakah ada pengalaman sukses yang bisa dibagikan kepada kita semua? Berani berpikir dan bertindak, pasti akan sukses. Pak Li. Perusahaan menerima laporan bahwa Anda di luar negeri mengelola beberapa perusahaan Shell, terutama untuk pencucian uang. Apakah ini benar? Tidak seperti itu, ini laporan palsu. Bagaimana jika kami memiliki bukti di sini? Pak Li. Nama ini, Anda pasti sangat familiar. Anda menggunakan nama ini dan berkenalan dengan banyak bos. Begitu banyak catatan kriminal. Wajah yang sama, Pak Li benar-benar multi-identitas. Cheng Xiaoro, jangan asal menuduh di sini. Jika Pak Li benar-benar buronan, bagaimana dia bisa keluar negeri? Beberapa tersangka ini menggunakan nama yang sama sekali berbeda. Katakan padaku, kantor polisi mana yang akan mencatat begitu banyak nama palsu? Bahkan kantor polisi bisa ditipu, membuktikan. Pak Li tidak kesulitan memiliki identitas baru. Meskipun yang kamu katakan benar, dia punya banyak catatan kriminal. Lalu mengapa dia mendaftarkan perusahaan Shell? Bukankah itu seperti masuk perangkap sendiri? Itu karena dia menggunakan KTP asli. Cheng Xiaoro, sebagai figur publik tanpa bukti, hanya dengan beberapa lembar kertas, kamu asal menuduh orang lain. Siapa yang akan percaya padamu di masa depan? Ini daftar nama direktur perusahaan Shell itu, mereka sama sekali. Bukan bisnis, melainkan sekelompok penjudi yang benar-benar kecanduan. Orang-orang ini tergila-gila pada judi. Tapi mereka punya dana yang terus mengalir, semua berkat bantuan dermawan dari Direktur Li.
Catatan transaksi bank jelas-jelas menunjukkan Anda menarik uang tunai setiap bulan. Uang tunai ini semuanya mengalir ke tangan para penjudi. 10 tahun, jumlahnya sudah melebihi 10 miliar. Hanya untuk mendanai para penjudi ini, sudah menghabiskan 10 miliar. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Dengan cara yang halal, tentu sulit mendapatkan sebanyak itu. Karena semua uang yang dia dapat adalah uang haram. Di permukaan, dia membantu orang mencuci uang. Tapi sebenarnya dia tidak puas hanya mengambil fee. Lama-kelamaan, dia menipu kepercayaan klien dan mencuri uang haram. Memanfaatkan orang-orang yang serakah. Dia menguras banyak perusahaan besar. Dan orang-orang serakah itu sama sekali tidak berani bersuara. Hotel liburan Li Jing adalah kunci untuk membangun kembali citra penipu ini. Wu Kexin, kamu membantunya. Membuat citra palsu sebagai orang sukses. Membantunya menyusup ke kalangan atas. Kamu jelas kaki tangannya. Kakak Jicheng, aku tidak. Aku juga ditipu olehnya. Kamu tidak menyelidiki asal-usulnya, malah membantu kejahatan. Kamu tidak pantas disebut manusia. Bawa dia pergi, dia tidak pantas berada di sini. Kakak Jicheng, aku difitnah. Apa? Aku difitnah. Liu, orang-orang yang kamu rugikan sekarang sudah menunggumu di kantor polisi. Dan semua bukti terkait sudah aku serahkan ke polisi. Kamu akan membayar konsekuensi atas perbuatanmu. Boss M.O. Xiaoro, selamat. Terima kasih. Wow. Xiaoro. Selamat kepada Nona Tang Xiaoro. Berhasil mengungkap wajah asli Liu dengan sempurna. Luar biasa. Kali ini bisa mengungkap Liu berkat Cheng Ze. Tanpa dia memberikan berbagai informasi penting, bagaimana mungkin aku bisa sukses seperti ini? Liu sendiri yang mencari masalah, melakukan banyak hal buruk. Terungkapnya hanya masalah waktu. Tapi sejujurnya, Meski Moji Cheng terlihat seperti biasa, tapi dia sebenarnya sangat hebat. Di saat kritis ini, dia benar-benar membantu. Kalau bukan dia yang menemukan bahwa pemilik perusahaan fiktif itu adalah penjudi yang dipelihara Liu, mungkin Liu masih bisa bebas lebih lama. Benar, dia sangat membantu kali ini. Sudah, jangan hanya membicarakan ini, Xiaoro. Untuk merayakan kemenanganmu hari ini, aku sudah menyiapkan pesta makan malam. Hanya menunggu bintang utama seperti kamu untuk memulainya. Kalau begitu, ayo kita segera pergi. Boss Missouri, Yang Jingjing sudah menyiapkan pesta kemenangan untuk istri. Bagaimana kalau setelah selesai, kita langsung ke sana? Dia sudah melalui banyak hal belakangan ini, waktunya untuk bersantai. Bos Mo, apakah Anda akan kembali ke keluarga Mo sekarang? Tidak, ke keluarga Tang. Aku masih punya beberapa hal penting untuk ditanyakan pada keluarga Tang. Terima kasih. Kali ini, bukan hanya aku sendiri yang berperan. Yang Cheng Ze kami sangat membantuku. Ayo, mari kita semua bersulang untuk Cheng Ze. Terima kasih. Ayo, bersulang bersama. Bos Mo, aku tahu salah. Aku seharusnya tidak menguras. Apalagi bekerja sama dengan bajingan Liu untuk pencucian uang. Boss Missouri. Tolong maafkan aku sekali ini, Boss Missouri. Maafkan aku sekali ini. Boss Missouri. Menurutmu, dengan semua kejahatan yang kau lakukan, cukup hanya dengan meminta maaf? Bos Mo, dalam hal ini, aku benar-benar tidak mendapat keuntungan. Bajingan Liu itu menelan semua uangku, tidak memberikan sepeser pun padaku. Aku juga korban. Bos Mo, tolong. Bos Mo, aku akan masuk penjara. Keluarga Tang kami akan hancur. Aku bisa mempertimbangkan untuk tidak mempublikasikan hal ini. Tapi kau harus memberitahuku. Kemana kuburan Ibu Tang Xiaoro? Kau pindahkan? Kuburan ITU. Sepertinya kau tidak berniat memberitahu. Baik, kalau begitu aku juga tidak perlu sungkan lagi. Aku akan segera menelpon polisi. Biarkan hukum yang menghukummu atas kerugian ini. Aku akan membuatmu mengembalikan setiap sennya. Tunggu saja. Untuk menghabiskan sisa hidupmu yang menyedihkan di penjara. Bos Mo, jangan telepon polisi. Aku akan bicara. Aku akan memberitahu semuanya. Perkenalkan Liu padaku. Dia Mas Wen, anak buah Mo Wenli. Waktu itu dia bilang, ada bisnis yang sangat menguntungkan. Dijamin tidak akan ketahuan. Aku tergoda. Aku pun tanpa sadar menyetujuinya. Paman, ekor rubahmu sudah ketahuan. Bos Mo, waktunya sudah larut. Apa bos mau menjemput istri? Pergilah.
Minumanmu sudah habis. Ayo main game selanjutnya, Truth or Dare. Sudah, jangan main lagi. Semuanya sudah mabuk. Tidak Bol, consider janji tidak pulang sebelum mabuk, aku. Aduh, Xiao Qing cepat bantu dia. Xiaoro, minum. Kalian berdua saja yang minum. Aku mau cari angin sebentar. Engantuk. Tidak ngantuk, tapi mau muntah. Ayo main game, Truth or Dare. Game ini bagaimana kalau cuma 2 orang? Nah, sekarang giliranmu. Ini, Aku menang, sekarang aku yang tanya. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Pernahkah kamu berpikir untuk membalas budi dengan menikahiku? maaf, Jiang Chengze. Aku. Kamu sudah mabuk. Aku sangat sadar. Maaf, aku. Dulu kamu berhutang banyak padaku, sekarang kita sudah square. Kedepannya kamu tidak perlu memberiku uang lagi, aku melakukan ini untukmu. Dengan tulus ikhlas. Aku. Xiao Ho. Kamu tahu tidak? Sejak aku mengenalmu, aku juga jadi kenal Yang Jingjing dan teman-temannya. Dan sekelompok teman baik, mereka mengajariku untuk belajar menerima. Dan mengubah sifat keras kepalaku. Ini lebih berharga daripada uang. Xiaoro, aku berpikir, besok pagi. Kita akan lupa semua yang terjadi hari ini. Lagi pula kamu juga sudah sangat mabuk. Hem. Bos Mo, mengapa bos menyiksa diri seperti ini? Bos sudah menyukai istri bertahun-tahun. Memberi tanpa sepengetahuannya, diam-diam melindungi dari belakang. Tapi istri malah semakin salah paham pada bos. Apakah bos benar-benar berniat untuk bercerai seperti ini? Sudahlah, cepat pulang. Bos Mo, kalau begini terus, Nyonya akan bukan milik Anda lagi. Pikirkan baik-baik. Apalagi di dunia ini yang lebih penting. Daripada menjaga hati Nyonya di samping Anda, Selama bertahun-tahun, semua yang kulakukan adalah untuknya. Kenapa dia tidak mengerti aku? Bos Mo, dalam urusan perasaan, kadang hanya berbuat saja tidak cukup, harus diungkapkan. Kalau tidak, bagaimana Nyonya bisa mengerti niat baikmu? Xiaoro, pasangan yang di luar negeri sudah kembali. Mereka menyimpan memori kamera dari 8 tahun lalu. Aku sudah memulihkan videonya, lihat ini. Mobil yang menyebabkan kecelakaan itu parkir di sebelah lokasi kejadian. Saat Mo Jibei menyeberang jalan. Ini jelas-jelas disengaja. Orang ini sepertinya agak familiar. MOG Cheng sudah membekukan akun luar negeri Liu. Dan Tang Xiaoro sepertinya menemukan video kecelakaan Mo Jibei dulu. Bodoh, susah payah membangun situasi bagus. Kau hancurkan semuanya. Direktur Mo, maaf, beri aku satu kesempatan. Aku akan menebus kesalahan. Kesempatan, apa yang bisa kuberikan? Kalau MOG Cheng tahu, itu masih kecil. Kalau nenek tua itu tahu, baru benar-benar masalah besar. Ini bukan tidak ada jalan keluar sama sekali. Kalau kita ingin membalikkan keadaan, hanya bisa dengan langkah drastis. Director MO. Tenang, ikuti saja apa yang kukatakan. Urusan selanjutnya akan kuhandle. Mo Wenli. Kau berani menipuku?
Mo Wenli, awalnya kau yang menyuruhku membantu mempromosikan Liu. Hasilnya, hari ini, aku tidak hanya dibawa ke kantor polis untuk diinterogasi. Sekarang Kak Ji Cheng bahkan tidak mau menemuiku. Kenapa kau bisa seperti ini? Kejadian seperti ini juga tidak kuinginkan. Tenang dulu. Kita selesaikan masalah satu persatu. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Kau menghancurkanku seperti ini. Hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Bukan tidak ada cara. Sekarang pekerjaanmu juga hilang. Mo Ji Cheng juga tidak peduli lagi padamu. Kalau ingin membalikkan keadaan, sekarang hanya ada satu cara. APA? Kak Ji Cheng, sekarang komentar-komentar di internet. Seperti pisau tajam yang mengiris satu persatu. Reputasiku hancur. Jika ini terus berlanjut, aku tamat. Tolong bantu aku. Dulu kau membantu kejahatan demi kepentingan pribadi. Pernahkah kau berpikir akan ada hari seperti ini? Apa yang kau lakukan? Mana yang bisa dibanggakan? Aku sudah dibutakan oleh keserakahan. Itu semua gara-gara Liu, bajingan itu. Dia bilang padaku, asal aku mau membantunya promosi, dia akan membuatku kaya raya. Bahkan bisa membuatku terkenal di kalangan selebriti. Aku hanya tergiur sesaat, lalu tertipu olehnya. Sekarang rumor bertebaran di internet. Jika ini terus berlanjut, aku tidak bisa hidup lagi. Sudah, cukup artinya. Cukup. Aku bisa membantumu, tapi kau harus berjanji tidak akan melakukan lagi. Bukan seperti itu. Aku janji, mulai sekarang aku akan hidup dengan jujur. Dan bekerja dengan tiken. Boss Missouri, kopi Anda. Asisten Lee, hal kecil seperti ini tidak perlu kau lakukan. Biarkan aku saja yang mengerjakannya. Halo, Jingjing. Oh, file ini sudah aku rapikan kembali. Aku akan ke rumahmu sekarang untuk memeriksanya lagi. Ya, baik. Aku sedang menunggu taksi. Kak Ji Cheng, ada apa denganmu? Apa kau mau? Aku bantu? Tang Xiaoro tidak bisa dihubungi. Kak Chicken. Asisten Lee, Boss Missouri. usir dia. Kak Chicken. Lihatlah pemandangan dari atas gedung ini. Besok mungkin sudah tidak terlihat lagi. Mo Jibei mati karena ulah kalian. Jangan asal bicara. Kau sudah melihat videonya. Yang ada di sana saat itu hanya ayahmu. Tidak mungkin. Meski dia serakah, tapi dia pengecut. Dia tidak mungkin terlibat dalam hal ini. Salahkan dirinya sendiri. Bukan miliknya, tapi dia ingin mengambilnya. Kalau tidak, kenapa dia mau terjebak dalam rencana Direktur Mo? Kak Jibei tidak pernah bersalah pada kalian. Kenapa kalian harus membunuhnya? Salahkan dirinya sendiri. Dia adalah pewaris grup Mo. Tebakanku ternyata benar. Dalang dibalik semua ini adalah Mo Wenli. Tang Zyro. Kau memang pinter, tapi sekarang tahu ini but APA? Hari ini. Meski punya sayap, kau takkan bisa kabur. Peristiwa 8 tahun lalu. Apa juga ulah kalian? Kalian bahkan menjadikan ayahku sebagai kambing hitam. Kalian tidak merasa bersalah? IMU. Dasar orang bodoh, diberi iming-iming kecil. Langsung tergiur, patuh seperti anjing. Lalu Mo Jibei? Dia keponakan Mo Wenli. Bahkan keluarga sendiri tega disakiti. Dia pantas mendapat balasan. Siapapun yang menghalangi rencana besar Dewan Mo, harus mati. Lepaskan dia.
Mo Ji Cheng, kau datang tepat waktu. Lepaskan dia. Kalau berani, hadapi aku. Bol saja, asalkan kau menanggalkan semua barangmu. Lalu perlahan mendekat. Xiao Ro. Wahahaha. Halo. Direktur Grup Mo, Mo Ji Cheng, sedang diselidiki polisi terkait kasus pembunuhan. Korban sempat menyandera Nyonya Mo di atap setelah terjadi konflik antara kedua pihak. Korban jatuh hingga tewas. Kejadian ini menarik perhatian publik dan investor, serta menjadi tantangan besar bagi masa depan grup. Segera adakan rapat direksi. Wen Li, Ipyo. Ji Cheng tumbuh besar di hadapanmu, sifat anak ini. Kau yang paling paham, mana mungkin dia melakukan pembunuhan? Ada apa sebenarnya? Ibu, jangan panik dulu. Soul Ji Cheng. Sudah kusuruh orang mencari tahu. Sebentar lagi pasti ada kabar, tenanglah. Jangan sampai sakit. Ji Cheng mengalami masalah besar, perusahaan sekarang. Pasti kekal below. Wen Li, cepat. Kumpulkan para pemegang saham, aku akan beritahu mereka langsung. Pasti ada kesalahpahaman. Urusan perusahaan tak usah ibu pikirkan. Sudah kuadakan rapat direksi. Jabatan Direktur Mo Ji Cheng telah dicabut, selanjutnya aku yang mengambil alih. Wen Li, Benar. Semua ini rencanaku. Mo Ji Cheng bisa seperti sekarang, semua berkat ibu. Aku sudah bekerja keras untuk keluarga Mo bertahun-tahun. Pernahkah kau benar-benar melihatku? Dulu, kakak dan kakak ipar. Setelah kecelakaan itu, saya pikir saya harus mengambil alih. Cie kau lebih memilih memegang kendali sendiri daripada memberiku kesempatan. Grup Mo adalah bisnis keluarga Mo. Diturunkan ke darah daging anakku, itu sudah sewajarnya. Puluhan tahun, aku tetap saja orang luar. Seorang anak angkat, berkat kebaikanmu. Akulah yang membunuh Mo Ji Bei. Hahaha. Kau. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Ji Bei adalah keponakanmu sendiri. Crop Mo. Seharusnya memang milikku. Siapapun yang menghalangi Mo Wen Li, hanya ada satu akhir, yaitu mati. Dulu saat Mo Ji Bei meninggal, aku pikir, kau akan melihatku, tapi ternyata, kau malah mulai mendukung penuh Mo Ji Cheng. Seorang bocah yang bahkan belum bisa berjalan dengan stabil. Sekarang baiklah. Tak ada lagi yang menggelanjaku. Aku akan membuatmu menyaksikan Mo Ji Cheng masuk penjara. Sementara aku akan duduk dengan mantap di kursi direktur. Aku akan membuatmu menghabiskan seumur hidup untuk menyesali penghinaanmu padaku. Jaga rumah keluargamu tanpa izinku. Siapapun tidak boleh masuk atau keluar. Ya. Mo Ji Cheng, oh Mo Ji Cheng. Meskipun kau pintar seumur hidup, kau akan menjadi bodoh sesaat karena seorang wanita. Hahaha. Boss Missouri. Mayat Emma Ziwen sudah ditangani. Istrinya. Seorang perempuan, buat apa disimpan? Baik, Boss Mo. Tunggu sebentar. Bantu aku menyiapkan upacara pelantikan. Aku ingin merayakannya dengan meriah. Hari ini akhirnya tiba. Selamat datang semua di Grup Mo. Upacara pelantikan direktur. Hari ini bagi Grup Mo memiliki makna yang bersejarah. Rob Mo akan menyambut pemimpin baru, Bapak Mo Wen Li. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah untuk pidatonya. Para tamu yang hadir dalam acara hari ini, atas nama Grup Mo, saya mengucapkan terima kasih. Grup Mo adalah harta paling berharga yang ditinggalkan ayah saya untuk kami, dan juga sebuah usaha yang selalu saya anggap sebagai harta karun. Grup Mo bisa sampai seperti hari ini tidak lepas dari perhatian dan dukungan kalian semua. Di sini, saya ingin menunjukkan sebuah video untuk mengingatkan
kerjasama dan usaha kita selama ini. Berkat Anda, saya yang membunuh emoji Bay. Yibei. Ini palsu, ini fitnah terhadap saya. Siapapun yang menghalangi Mo Wenli, hanya ada satu kata, mati. Berkat Anda, ini palsu, jangan percaya. Ini palsu. Jangan percaya. Jeng tak percaya sama sekali, ini fitnah terhadap saya. Paman, Emoji Jeng, kenapa kamu di sini? berani berbuat jahat, tapi tidak berani mengaku. Ini bukan gaya keluarga Mo. Saya menemukan alamat ini pengirim SMS dan telepon. Ada di gedung ini. Saya sudah cari di setiap lantai. Tidak ada tanda-tanda Xiaoro. Masih ada satu tempat yang belum dicari. Atap gedung. Kami ikut denganmu, bagaimanapun juga bisa saling menjaga. Baik. Kalau bukan karena Jian Chengzi dan Yan Jingjing, yang diam-diam pergi ke atap gedung dan merekam seluruh proses bunuh diri Emma Ziwen, mungkin saya masih jadi tersangka sekarang. Tapi putusan belum keluar, Paman sudah ingin mencopot saya. Terlalu terburu-buru, bukan? Kamu hanya dibebaskan dengan jaminan, tunggu sampai semuanya jelas. Grup Mo sudah berhenti beroperasi. Ketika kamu merencanakan untuk menjebak saya, kenapa tidak memikirkan perkembangan grupmu? Atau paman kamu sedang menghancurkan bukti pembunuhan kakak saya, otakmu tidak cukup. Omong kosong. Mo Jibei mengalami kecelakaan di luar negeri. Apa hubungannya dengan saya, Mo Wenli? Bos Mo, dialah yang menyuruh Ma Ziwen memperkenalkan Liu kepada saya untuk pencucian uang di luar negeri. Hari itu, Liu mengirimi saya pesan, tempat pertemuan yang sudah disepakati. Ternyata adalah lokasi kecelakaan Mo Jibei. Selama ini, saya tidak berani mengatakannya karena semua bukti kecelakaan itu mengarah kepada saya. Saya tidak berani melapor, kalau melapor, saya akan jadi tersangka utama kecelakaan itu. Saksi dan bukti ada, masih mau bilang apa lagi? Ma Ziwen adalah bawahan saya. Tapi kami tidak selalu bersama. Mereka juga bilang, itu tindakan pribadi Ma Ziwen. Apa hubungannya dengan saya? Paman kecil, jangan buru-buru melepaskan diri begitu saja. Saksi sudah datang, bukti fisik pasti tidak ketinggalan. Ini adalah bukti fisiknya. Paman, berani lihat tidak? Kita bisa bersama. Semua berkat bantuan anak buah Paman. Meski Ma Ziwen cukup setia, tapi tidak sampai rela mengorbankan nyawa. Kecuali ada hal yang lebih penting dari nyawanya. Istrinya. Terima kasih. Ma Ziwen sudah tahu kamu kejam, jadi dia sudah memasang kamera di kantormu sejak awal. Selama ini, kamu menyuruhnya melakukan berbagai kejahatan. Semua dia simpan dan kirim ke istrinya. Agar jika terjadi sesuatu padanya, kamu tidak bisa mengelak. Tak menyangka kan, akhirnya kamu sendiri yang menjatuhkan diri sendiri. Hahaha. Tak disangka, generasi muda memang lebih hebat. Akhirnya aku dikhianati oleh orang sendiri. Mo Wenli Liu sudah mengakui semua kejahatannya. Anak buahmu juga sudah ditahan. Selama ini, untuk bisa menduduki posisi di grupmu, berapa banyak nyawa yang kau habisi? Sungguh kejam dan mengerikan. Kakek pernah bilang padaku, untuk mengelola perusahaan dengan baik, harus punya hati nurani. Keserakahanmu dan nafsumu, itulah alasan. Kakek tidak ingin menyerahkan perusahaan padamu. Mo Wenli, kamu terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan. Ikut kami dulu. Baik. Jangan gerak, sudah bilang, bangun harus panggil aku. Kalau sampai ada apa-apa, bos Mo pasti tidak akan melepaskanku. Sayang. Sup sarang burung sudah siap, coba deh. Hamil itu enak ya, bisa melakukan apa saja, makan apa saja. Nanti kalau kamu hamil, aku juga akan merawatmu seperti ini. Rasakan enaknya, ya? Jangan ngomong sembarangan, belum tentu terjadi. Ayo. Katanya mau rapat, kok sudah pulang? Ini kan ada yang kangen, jadi aku pulang lebih awal. Siapa? Berarti tidak ada ya. Kalau begitu aku yang kangen istriku, boleh kan? Wah, kalian berdua ini tidak tahu malu. Aku tidak mau menemani kalian.
Mau jalan-jalan? Tiket pesawat. Tapi perusahaanmu, Kontrak yang harus kutandatangani sudah selesai. Sisanya serahkan saja pada Xiaoli. asisten Li. Iya, Kamu suruh asisten Li lembur. Jingjing akan membunuhmu. jadi kita harus cepat-cepat pergi. Ayo,